Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kerelaan membuahkan kebahagiaan. Sangga yang sangat saya muliakan, para Romo Ramani yang saya hormati, serta saudara-saudara semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Satu kebahagiaan bersama kita bisa berkumpul bersama dengan banyak biku pada malam hari ini dalam suasana Sanggadana di masa Katina. Setahu saya, selama Wihara Eka Dhammaloka mengadakan acara Sanggadana di masa Katina, mungkin baru tahun ini jumlah bikunya sebanyak ini. Kira-kira begitu para Romo? Ya, karena biasanya saya temannya sedikit. Hanya beberapa orang. Kali ini, wah, sampai jari saya mau ngitung aja nggak cukup. Saudara-saudara, kalau saya mau tanya dengan Anda semua bisa kelihatan seluruh biku ini? Dari mulai saya sampai yang paling ujung? Bisa? Nggak bisa kelihatan? Yang belakang bisa kelihatan? Tidak. Oh, coba dibantu pakai kamera biar keluar satu persatu yang jelas ya. Di zoom wajahnya. Coba digeser. Nah, mulai. Ini dari yang paling ujung. Oke, pelan-pelan digeser. Lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik para bikunya. Nah, lihat baik-baik. Oh, iya. Itu ada yang senyum langsung loh. Wah, serius banget. Lanjut. Wah, serius juga. Lagi, lihat baik-baik ya. Semua lihat baik-baik. Nah. Wah. Wah. Iya. Nah, Anda sudah lihat semua? Jelas sekarang? Siapa di antara Anda yang kenal semua biku tersebut? Yang namanya Anda tahu semua? Tunjuk jari yang tahu semua. Tidak banyak, hanya 20 orang. Pandita saja, Romo Pandita banyak yang tidak lengkap nih tahunnya. Oke, siapa di antara Anda yang tidak tahu sekitar 5 biku? Tidak tahu 5 biku kira-kira? Lebih dari 5? Lebih banyak. Oke. Baik, saudara-saudara, kenapa saya tanya begitu?
Karena sebentar lagi setelah acara saya ngomong-ngomong ini selesai, Anda mau berdana loh. Dan Anda tidak bisa milih kepada biku yang Anda kenal. Karena nanti panitia akan mengarahkan, sini, situ, sana. Pokoknya yang bikunya pas sepi, situ. Bikunya rame, sebelah sana. Setahu saya beberapa tahun yang lalu selalu begitu ya. Mungkin tahun ini juga begitu lagi toh. Jadi tidak bisa milih. Dan saudara tidak boleh ngeyel. Ngeyel adalah melawan panitia. Enggak mau. Sebelah sana berdana sama aja, enggak mau. Enggak kenal. Saya mau yang kenal aja. Enggak bisa. Saudara-saudara, Anda akan berdana kemungkinan kepada orang yang tidak Anda kenal. Dan begitu Anda berada di depan bante yang tidak Anda kenal, Anda bayangkan sekarang ini, tetap berdana atau batal ya? Atau ditukar? Saya tadi maunya dana 2 jubah, tapi untuk bante yang saya kenal. Sekarang karena bantenya saya nggak kenal, 1 aja, yang 1 saya bawa pulang. Atau tadi saya maunya ngasih amplop, tapi karena nggak kenal, isinya saya ambil. Saudara-saudara, Anda sekarang mau berdana, dan kebetulan nanti Anda ketemu bante yang tidak Anda kenal. Kira-kira Anda tetap menyerahkan apa yang sudah Anda niatkan, atau batal, atau ditukar? Batal. Batal ya? Batal toh? Oh tetap. Oh tetap. Berarti walaupun Anda tidak kenal, tetap. Walaupun kenal, tambahi. Oh tidak, tetap juga. Wah, ini dia. Kenal tidak ditambahi, nggak kenal nggak dikurangi. Bagus. Saudara-saudara, upacara sanggadana seperti malam hari ini, sebagaimana yang Wihara Ekadama Loka sudah lakukan bertahun-tahun, selalu begitu. Anda kenal dan tidak Anda kenal bikunya, Anda akan selalu menyerahkan sesuai dengan apa yang sudah Anda niatkan dari rumah. Bagus. Sekarang saudara-saudara, Anda pernah lihat semua biku ini? Siapa yang sudah pernah lihat semua biku ini? Ya, kalau tadi kan kenal enggak namanya. Kalau sekarang siapa yang sudah pernah lihat biku ini? Semua. Oh, semua. Minimal malam ini sudah pernah lihat semua. Betul, karena tadi kan sudah dibesarkan di layar belakang saya. Saudara-saudara, para biku tentu ada yang menyenangkan, ada juga yang mungkin punya kekurangan. Anda memahami itu? Karena biku kan juga manusia toh, punya kelebihan dan punya kekurangan, betul? Betul. Kalau nanti pas ketemu biku yang menurut Anda punya kekurangan, pernah jengkelkan Anda, pernah nyakiti hati Anda, tetap dikasihkan atau pindah ke sebelahnya, atau batal, atau dikurangi, atau ditambahi. Tetap. Saudara-saudara, renungkan baik-baik jawaban Anda. Kepada biku yang enggak Anda kenal,
dan kenal baik tetap. Kepada biku yang Anda merasa jengkelin, atau kepada biku yang bagaimana kalau sekarang menyenangkan, tambahi, kurangi, double, tetap. Pada biku yang menyenangkan maupun yang jengkelin juga tetap. Ya, betul ini setuju? Baik, sekarang itu di malam hari ini. Tadi sebelum sampai sini, nanti setelah keluar dari sini, kira-kira Anda bisa nggak punya sikap yang sama? Tukang parkir, ini bukan biasanya nih. Enaknya lebih banyak atau lebih sedikit atau tetap? Kabur malam. Enggak kenal ya saya. Kabur aja lah, kabur. Coba, tukang parkir, menyenangkan. Wah yo bagus, ramah. Tambahi atau kurangi atau tetap? Tambahi. Tukang parkir bencek nol. Anda baru sibuk-sibuk mau mengeluarkan mobil, sudah diketok-ketok minta duitnya, tambahi, kurangi atau kabur? Bagaimana? Hah? Kabur. Saudara-saudara, lihat baik-baik perilaku kita sehari-hari. Anda tadi dengan biku, kenal ndak kenal Anda sama, nyenengke benceke sama. Tetapi kepada orang lain Anda bisa ada diskriminasi. Pasangan hidup minta duit rodok benceke. Kira-kira dikasih, ndak dikasih, atau dikasih sebagian aja? Enggak dikasih. Pasangan hidup menyenangkan, minta baik-baik, dikasih, ditambahi, dikurangi, enggak dikasih, tambahi. Demikian pula anak, demikian pula tetangga, demikian pula yang lain. Saudara-saudara, pengembangan Katina, pengembangan Sanggadana di masa Katina, sebetulnya bukan hanya pada saat acara saja, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Anda sudah tepat, Anda sudah benar, kepada biku siapapun juga niat Anda sudah seperti itu, lakukan. Padahal nanti ketemu yang bencek, wah, biku diajak ngomong aja, diem-diem aja. Tapi Anda tetap mempersembahkan sesuai dengan keinginan. Itu Anda dididik, belajar. Apapun yang orang lain lakukan, saya tetap melakukan kebaikan. Ini sangat dalam maknanya. Apapun yang kamu lakukan, saya nggak mau pusing. Pokoknya saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa kerjakan. Itu bukan hanya pada malam hari ini saja, saudara. Sesungguhnya ini kalau malam hari ini Anda bisa melakukan, maka sesungguhnya Anda juga bisa melakukan di kehidupan sehari-hari. Anda sudah bisa melakukan apa yang Anda inginkan, apapun yang orang lain lakukan, biku lain lakukan, aku pokoknya berbuat baik. Sekarang di luar, kenapa kita masih berpikir kalau orang lain melakukan yang baik, aku baru baik. Kalau orang lain melakukan yang tidak baik, maka aku menjadi tidak baik. Saudara-saudara, di dalam Dharma, kita bukan diajarkan bahwa kalau kamu baik, aku baik, kamu tidak baik, aku juga enggak baik. Tidak diajarkan seperti itu. Anda tentu ingat, Sang Buddha pernah diomelin oleh seorang
pertapa lain. Kemudian Sang Buddha hanya mendengarkan omelan itu. Setelah didengarkan, kemudian Sang Buddha memberikan jawaban. Seandainya ada orang ke rumah kamu, lalu kamu menyediakan minuman, kamu menyediakan camilan, lalu orangnya tidak makan, tidak minum, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kalau seandainya saya malam hari ini bertanya kepada Anda, ketika ada tamu di rumah Anda menyediakan minuman, Anda menyediakan camilan, tapi tamunya tidak minum, tamunya tidak camil-camil, apa yang Anda lakukan? Makan sendiri? Sayang dibuang kan? Minumannya? Minum sendiri. Betul kan? Siapa setuju ini? Setuju semua? Setuju? Nah, saudara-saudara, hari itu Sang Buddha juga bertanya kepada dia, kalau ada tamu di rumahmu, kamu kasih minum, kamu kasih camilan, tapi tidak makan gimana? Saya minum sendiri, saya makan sendiri. Baik, hari ini omelanmu aku enggak terima, jadi ambilen sendiri. Saudara-saudara, ini pola pikir. Pola pikir bahwa apapun yang kamu lakukan, saya tidak mengubah sifat baik saya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita mendengar kata-kata, aku itu ya, kamu kalau kumpul sama saya hati-hati. Aku ini kalau dibaiki, baik, pasti aku membalas kebaikanmu. 10 kali lipat. Kalau kamu baiki aku pasti lebih baik sama kamu 10 kali lipat. Tapi jangan nyoba-nyoba jahat sama aku. Karena kalau kamu jahat sama aku bisa lebih jahat daripada kamu 100 kali lipat. Saudara-saudara, mungkin di lingkungan Anda ada orang yang pernah ngomong semacam itu. Pernah belum? Pernah toh? Malah kadang dia bangga dengan omongan semacam itu. Kemana-mana dia omongkan supaya orang takut berbuat jahat kepada dia. Saudara, orang yang semacam ini sebetulnya orang yang sangat menakutkan. Dia hanya berbuat sesuai dengan orang lain yang lakukan. Dia bukan orang yang baik yang sesungguhnya. Orang baik yang sesungguhnya adalah ketika kamu baik, aku baik. Ketika kamu gak baik, aku tetap baik. Aku tetap baik sama kamu. Kenapa? Karena aku dasarnya baik. Kalau kamu tidak baik terus aku jadi lebih jahat daripada kamu, maka aku sesungguhnya lebih jahat daripada kamu. Aku lebih tidak baik daripada kamu. Nah, saudara-saudara, Sanggadana di masa Katina ini sebetulnya mengingatkan kepada kita semua. Para biku punya kelebihan dan punya kekurangan. Sekarang tinggal Anda bagaimana? Anda bisa bersifat netral. Kepada biku siapapun juga kenal tidak kenal, pernah nyakiti ataupun baik kepada Anda tetap berbuat baik. Itu kalau hanya sampai malam hari ini, maka Sanggadana di masa Katina belum nyampe sasaran. Anda baru sampai di tingkat upacara. Bahwa dalam upacara semacam ini, aku bisa sedikit memaafkan biku yang salah, aku bisa menetralkan diri untuk tidak berlebihan kepada biku yang baik. Tetap saya akan memberikan sesuai dengan yang saya niati.
baru sampai upacara. Tetapi kalau Anda sekarang mulai berpikir, iya ya, kepada biku yang seperti itu aja aku bisa berbuat baik dengan netral. Kepada orang tuaku, kepada pasangan hidupku, kepada anakku, kepada tetanggaku, kepada guruku, kepada lingkunganku. Aku juga harus bersifat netral. Apapun yang mereka lakukan kepada saya, mereka baik kepada saya tetap punya alasan untuk membalas kebaikan dia. Karena saya ketika saya mendapatkan kebahagiaan, ibaratnya saya ini deposito karma baik saya sudah saya ambil. Sehingga kalau saya terus mendapat kebahagiaan, maka deposito saya terus diambil terus karma baik saya, maka nanti lama-lama bagaimana? Deposito karma baik saya habis, jadi saya tetap berbuat baik, Saudara-saudara, saya menerima kebajikan, saya menerima kebahagiaan karena karma baik saya berbuah. Jadi deposito karma baik saya berkurang, saya harus nambah. Sebaliknya saudara-saudara, saya dijahati, saya disakiti, saya dibikin gregeten, berarti deposito karma buruk saya berkurang atau bertambah? Berkurang kan? Deposito karma buruk saya berkurang. Kalau sekarang saya disakiti, kalau saya sekarang dibuat jengkel, dibuat kecewa, sehingga deposito karma buruk saya berkurang, saya perlu nggak nambah karma buruk yang baru? Takut deposito karma buruk saya habis. Kira-kira bagaimana? Tambahi ya? Hah? Tidak? Tidak atau iya? Tidak. Kalau deposito karma buruknya berkurang, Anda senang atau tidak senang? Senang. Kan sekarang berkurang toh karma buruk Anda. Dulu di zaman Sang Buddha itu pernah ada loh. Pertapa-pertapa golongan lain itu yang menghabiskan karma buruk itu ada loh. Itu istilahnya pertapa yang menyiksa diri. Jadi ada yang mau ngangkat tangan sampai puluhan tahun. Itu sampai hari ini di India masih ada. Tangan kalau diangkat puluhan tahun, Anda tahu akibatnya? Tahu akibatnya? Mengecil tangannya. Jadi sudah tidak bisa digunakan. Sehingga pada saat itu lalu ditanya, ngapain kamu ngangkat tangan puluhan tahun, ngangkat kaki puluhan tahun, ngapain? Supaya karma buruk saya berbuah. Lalu dijawab lagi, seberapa banyak karma burukmu kok kamu mau mengkondisikan berbuah itu? Enggak tahu. Lah enggak tahu kok mau dikondisikan berbuah. Saudara-saudara, kita tidak tahu jumlah karma buruk kita, tapi ketika orang lain mengkondisikan kita menjadi tidak suka, sebetulnya karma buruk berbuah. Ketika kondisi batin kita menjadi tidak nyaman, sebetulnya karma buruk sedang berbuah. Kita sebetulnya deposito karma buruk kita berkurang. Seharusnya kita kemudian mengucapkan terima kasih karena karma buruk saya berkurang. Dan saya tidak perlu menambah karma buruk yang baru. Waduh, deposito saya kalau karma buruk saya depositonya habis, saya hidup nanti terlalu senang nih. Kurang nyaman dong. Hidup kan harus ada senang dan susah. Kalau saya susahnya sudah dihabiskan oleh pasangan hidup saya kan nanti hidupnya terlalu bahagia. Jadi sekarang saya harus menambah dong karma buruk yang baru. Saudara-saudara, orang yang seperti ini menjadi orang yang tergantung orang lain,
Yang tadi dikatakan, kamu baik sama aku baik. Kamu jahat sama aku juga bisa lebih jahat. Karena takut kehabisan deposito karma buruk. Padahal kalau deposito karma buruk kita itu dikurangi orang lain, kita itu seharusnya senang. Kalau senang, berarti ketika kita dibuat jengkel oleh orang lain, entah itu orang tua, entah itu pasangan hidup, entah itu anak, ketika dikurangi beban Anda, seharusnya kita ngomongnya gimana nih? Terima kasih. Jadi ketika Anda dimaki oleh pasangan hidup Anda dan Anda agak naik emosi, yang Anda ingat adalah malam hari ini. Loh, deposito karma burukku kan sudah dikurangi nih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sambil anjali Anda, terima kasih kamu sudah mengurangi karma burukku. Pasti pasangan hidup Anda ngomong, loh kok enak? Kok enak? Aku yang bikin karma buruk, kamu yang berkurang. Kok enak? Lah kalau mau sama-sama enaknya, jangan bikin orang jengkel. Ayo kita saling membahagiakan. Nanti kita menambah deposito karma baik kita masing-masing. Dengan menambah deposito karma baik kita makin banyak, maka hidup kita menjadi bahagia. Ibarat satu cangkir air kemasukan garam. Kalau sekarang satu cangkir air kemasukan garam sesendok asin sekali. Kalau sekarang kita menambah deposito karma baik dengan menambah air terus satu sendok ditambah air sampai akhirnya satu cangkir air ini menjadi 1 galon, maka jumlah garamnya tetap di dalam 1 galon air itu. Tetapi rasa asinnya berkurang. Demikian pula kalau kita menambah karma baik seperti air tadi, tambahkan, kebajikan dilakukan. Sedangkan keburukan yaitu garam jangan dilakukan. Maka deposito karma baik kita semakin banyak, hidup kita pun menjadi bahagia. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Anda berdana seperti pada malam hari ini, sebetulnya Anda menambahkan deposito karma baik. Tetapi jangan hanya berhenti sampai malam hari ini. Anda mulai berpikir sekarang, di luar banyak orang-orang yang perlu kebajikan Anda. Orang yang berbuat baik kepada Anda perlu Anda balas dengan kebajikan. Orang yang berbuat jahat kepada Anda juga perlu melakukan kebaikan kepada dia. Karena malam hari ini Anda dibukakan pengertian bahwa kepada orang yang tidak Anda kenal, biku yang tidak Anda kenal, biku yang mungkin menjadi kesenangan Anda, atau biku yang Anda tidak sukai, tetap Anda berperilaku netral. Nah, saudara-saudara, kenapa kita perlu berbuat baik semacam itu? Kenapa kita tidak boleh membalas orang yang menjengkelkan? Tapi kalau orang baik kok kita boleh melakukan kebaikan kembali? Saudara-saudara, saya sering mengibaratkan hidup ini seperti satu perjalanan. Anda anggaplah gedung ini satu bis yang sama. Orang yang naik bis pertama adalah orang yang datang ke gedung ini duluan. Ya, datang duluan. Orang yang berikutnya itu adalah orang yang naik dari halte yang berikutnya lagi. Masuk. Dan Anda bayangkan orang yang naik bis itu, mereka duduk di satu bis, berasal dari tujuan, berasal dari tempat yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda juga. Siapa di sini yang pernah naik bis? Banyak kan? Nah, oke. Anda kan Anda berasal mungkin dari rumah, mungkin mau ke wihara. Itu tujuan Anda. Ada orang lain, mungkin dari pekerjaan mau pulang ke rumah. Dan bermacam-macam variasinya. Saudara-saudara,
Orang yang naik bis itu, ada yang datang duluan, pulang turun duluan. Ya kan? Dia naik duluan, kita waktu naik dia sudah ada. Dan kita belum turun, dia sudah turun. Ada yang begitu? Ada. Kemudian ada yang kita naik, dia belum ada. Terus kita duduk, dia naik. Tidak lama, dia turun. Kita padahal masih di atas. Ada begitu? Ada. Nah, saudara-saudara, itu bermacam-macam variasinya, termasuk kita juga seperti itu. Kita naik, orangnya belum ada, kemudian orangnya ada, dia sudah turun, kita masih di situ, atau sebaliknya, kita turun duluan, orangnya masih ada. Nah, saudara, kebetulan kita nanti duduk, ada teman satu bis kita yang menyenangkan. Dia kresek, kemudian kita lihat, wih, buka tas. Kita lihat, wih, mengeluarkan roti. Kemudian kita ngeliatin, mungkin sambil agak netes air liur, dia langsung ngomong sama kita, mau? Iya dong, kalau ditawari. Dibagi, seneng, kemudian kita ngobrol sama dia. Tidak lama dia turun, ya enggak apa-apa, kita punya kesan yang bagus dengan dia yang sudah membagi roti. Kemudian naik orang lain lagi, kita masih di perjalanan. Naik, duduk, tidak lama, kresek lagi. Wah, ini kita lirik, wih, buka tas, mengeluarkan roti, dan kita mengeluarkan wajah yang agak sama dengan yang tadi, sambil melet dan nelan ludah agak kenceng. Tapi orangnya cuek. Lihat kita saja tidak. Dan begitu rotinya dibuka, wah baunya harum sekali. Begitu dicuil lebih harum lagi. Perut kita langsung kerucuk. Dan dia lihat kita saja tidak. Kita gregetan. Tapi ya namanya orang nggak kenal ya sudahlah diem. Sambil merenungi nasibnya sendiri, aduh kok nggak bawa roti ini tadi. Tidak lama dia turun. Selesai sudah gangguan perut kita. Saudara-saudara, dalam hidup kita juga sama. Kita yang lahir duluan, kalau sekarang kita ini seperti di ruangan ini kan tadi siapa yang datang duluan seperti orang yang lahir duluan. Sekarang kita kalau di kehidupan, ada orang yang sudah lahir duluan baru kita. Misalnya orang tua kita, guru kita, kakak kita, dan lain-lain. Dan di dalam bis yang namanya kehidupan ini, ada yang naik duluan, turun duluan. Misalnya orang tua meninggalkan kita. Meninggal duluan. Begitu, ada kan? Kakak kita meninggal duluan. Ada kan? Nah, semacam itu. Guru kita meninggal duluan. Tapi kita di bis ini, bis kehidupan, kita juga punya adik. Itu naik belakangan. Anak naik belakangan. Tapi yang naik belakangan tidak dijamin turun belakangan. Ada kan anak yang turun duluan dibandingkan orang tua? Ada enggak? Ada. Anak yang meninggal lebih awal daripada orang tuanya. Ada enggak adik yang turun duluan daripada kakaknya? Ada. Adik yang meninggal lebih awal dari kakaknya. Saudara-saudara, di dalam bis kehidupan ini, kita hanya duduk sementara bersama dia. Kita duduk hanya sementara, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang?
dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan tetangga. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita dalam kehidupan sementara ini hanya menanamkan permusuhan? Atau justru kita menanamkan kebajikan? Teman di sebelah kita naik bis kehidupan ini adalah teman di dalam kehidupan ini. Kalaupun dia menyakiti kita, kalaupun dia menjengkelkan kita, dia sebetulnya sedang mengurangi deposito karma buruk kita. Apakah kita harus membalas dia dengan kejahatan? Sehingga ketika kita turun dari bis kehidupan ini, ada kejengkelan di dalam diri. Atau ketika dia sedang turun lebih awal, dia juga membawa kebencian di dalam hidupnya. Ataukah justru ketika dia menjengkelkan kita melakukan, membalas dia dengan kebajikan. Karena kita menyadari bahwa buah karma buruk saya berkurang, saya harus berterima kasih kepada dia dan saya harus melakukan kebaikan kepada dia. Sehingga ketika dia turun, dia lega. Ketika kita yang turun duluan, kita juga tidak meninggalkan permusuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kalau kita bisa memahami kehidupan seperti kendaraan yang bisa turun mendadaan, yang naik belakangan bisa turun duluan, atau yang naik lebih awal bisa turun juga lebih awal, maka kita tidak ada kesempatan untuk berpikir buruk. Kita tidak ada kesempatan untuk berbicara yang jelek. Kita tidak punya kesempatan untuk melakukan tindakan yang buruk, baik buruk kepada diri sendiri maupun orang lain. Karena kita lalu menghargai setiap saat dalam kehidupan adalah sangat berharga. Kita bisa berkumpul dengan dia. Dia yang menyenangkan, kita harus tambah membuat dia lebih bahagia. Karena dia sudah mematangkan deposito karma baik saya. Tapi dia yang menjengkelkan, saya juga harus berterima kasih kepada dia. Dan saya juga membalas dengan kebajikan. Karena dia sudah mengurangi beban deposito karma buruk saya. Karena sesungguhnya hidup ini hanya sementara. Kalau sekarang kita mengisi hidup yang sementara ini dengan kebajikan, tidak melakukan diskriminasi, yang menyenangkan saya dukung, yang tidak menyenangkan pun saya dukung. Sebagaimana Sanggadana di malam hari ini, kepada biku yang menyenangkan saya melakukan kebajikan yang sama seperti kepada biku yang bahkan yang tidak menyenangkan sekalipun. Maka sesungguhnya saudara-saudara, praktek dharma ini menjadi bukan hanya upacara, tetapi bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudara, sekarang renungkan baik-baik. Ketika Anda sudah mendukung kehidupan para biku pada malam hari ini, dengan mempersembahkan kebutuhan sandang, jubah, kebutuhan obat-obatan, kebutuhan kesehatan dan lain sebagainya, Anda sudah mendukung kehidupan sangga, mendukung kehidupan para biku. Sudahkah Anda mendukung orang-orang di sekitar Anda untuk hidup lebih nyaman? Orang yang menyenangkan Anda maupun orang yang tidak menyenangkan Anda. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka Sanggadana di masa Katina pada malam hari ini menjadi bermanfaat. Kalau Anda belum bisa melakukan kebajikan di luar sini tanpa diskriminasi, maka masih ada kesempatan mulai malam hari ini sampai selamanya Anda melakukan kebajikan, karena sesungguhnya ketika kita turun dari bis kehidupan ini, kehidupan kita sudah berubah. Mungkin kita sudah tidak berkumpul lagi dengan dia untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Mumpung masih ketemu, mumpung masih bersama, lakukan kebajikan semaksimal mungkin. Karena sesungguhnya di dalam dharma, kerelaan yang kita lakukan, rela berbagi, rela memaafkan,
rela mencintai, menyayangi, memperhatikan, sesungguhnya menjadi sumber kebahagiaan karena kebajikan akan kembali pada diri kita sendiri. Saudara-saudara, selamat merayakan Katina, selamat melakukan sanggadana di masa Katina. Semoga apa yang Anda lakukan pada malam hari ini tanpa membedakan pemberian kepada para biku yang mungkin Anda kenal atau tidak kenal, dapat Anda lakukan juga di kehidupan sehari-hari. Semoga Anda selalu berbahagia di dalam pelaksanaan Dharma. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu.